Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Selain, meng-highlight nilai tukar rupiah kita pemirsa yang masih melemah sampai dengan 16.400-an, kami juga ada informasi lain dalam market spotlight berikut ini. Di antaranya pemirsa ada BBRI, Bank Mandiri dan juga BBNI. Ini 3 perbankan big caps masih menjadi top gainers perdagangan di hari Kamis. Kemudian 5 hari auto reject atas saham Ratu naik 201% dengan market cap tembus 9,42 triliun rupiah dan disuspend pemirsa ya karena pergerakan yang di luar kewajaran. Kemudian saham Brand jadi pemberat IHSG dengan pelemahan 3,74%. Beralih pemirsa ke agenda ekonomi. Kita lihat Amerika Serikat beberapa agendanya sebagai berikut. Kemudian juga dari Uni Eropa. Lanjut pemirsa ke agenda emiten. Ada RUPS dari sejumlah emiten seperti Okas Uang, kemudian pembayaran dividen tunai dari KKGI, pembayaran saham bonus dari Keju, dan pembayaran dividen tunai dari Akro. Kita akan lihat update dari Bursa Asia pemirsa di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Kemudian apa kabar dengan Bursa Asia, apakah juga nilai tukarnya cukup terdampak dan sahamnya seperti apa. Kita lihat Nikkei Jepang turun 0,91%, Straits Times naik 0,1%, Kospi turun 0,33%, Hang Seng Hong Kong 1,23%, cenderung mix pemirsa. Ya pemirsa, Bank Indonesia menurunkan suku bunga di awal tahun 2025 dan ekonom menilai bahwa ini sedikit di luar proyeksi atau mengejutkan. Dan kita lihat apa tanggapan dari ekonom Universitas Indonesia berikut ini. Dominan kebanyakan memprediksi tetap ya. Jadi memang cukup menjadi kejutan. Jadi banyak kalau kita lihat analisis para ekonom tadi sore, kemarin sore dan tadi kemarin sore dan kemudian pada pagi hari ya banyak sekali ramai di grup bahwa memang relatively unexpected. Tetapi di satu sisi cukup positif ya, para ekonom juga memandang meskipun unexpected, tapi tentunya memang kita kan secara perekonomian sedang membutuhkan stimulus. Bank Indonesia selama ini nampak lebih pro stability untuk menjaga stabilitas rupiah. Nah, namun di tengah kita sekarang rupiah yang sedang melemah, tekanannya pasca terpilihnya Presiden Trump sebagai Presiden Amerika dan akan sebentar lagi dilantik, sentimen negatif global kan meningkat ya, sehingga rupiah cukup tertekan dan dolar tuh sangat menguat. Nah, di tengah itu, tapi ternyata kita cukup confidence untuk menurunkan suku bunga kita karena memang kalau secara kepada inflasi kan seharusnya memang turun ya. Ketika inflasi itu mengalami penurunan dan sudah mencapai target 2,5 plus minus 1 itu seharusnya kita bisa mulai melonggarkan BI rate seperti itu. Nah, tapi kan kita masih ada rupiah. Nah, berarti artinya apa? Ekonom mungkin membaca bahwa Bank Indonesia menjadi lebih pro growth saat ini. Jadi tidak terlalu pro stability. Ya stability tetap ada nuansanya, tapi saat ini mungkin akan lebih fokus kepada pro growth seperti itu. Dengan bunga turun ini diharapkan menjaga kondisi perbankan. Karena kan kita tahu perbankan kita takutnya agak goyang nih. Misalkan ada kasus-kasus PHK, ada kasus-kasus seperti tekstil yang akan bangkrut, itu kan sejumlah perbankan terpengaruh. Nah, dengan itu untuk tetap menjaga stabilitas di perbankan, penurunan bunga ini sangat akan memberikan ruang angin segar untuk stabilitas perbankan, banking stability-nya, financial stability-nya kita jaga. Cuman tadi tetap PR-nya adalah exchange rate stability, rupiah. Nah, rupiah juga harusnya mempengaruhi dunia usaha ya. Seperti multi finance juga mungkin akan terpengaruh juga oleh rupiah. Nah, makanya selain menjaga bunga dan capital inflow, menjaga rupiah itu juga menjadi sangat penting gitu. Itu dia pemirsa tanggapan dari ekonom. Kita akan ulas seperti apa tanggapan dari Pak Hansku yang merupakan pengamat pasar modal pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Bu. Ya, rupiah kita ke 16.400, padahal Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga. Tapi memang disampaikan tadi oleh Ibu Telisa, ekonom dari UI, bahwa memang ini agak di luar ekspektasi ekonom. Nah, Anda mencernanya seperti apa sih? Apakah memang saat ini Bank Indonesia lebih memilih stability growth pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan mengesampingkan dulu nilai tukar rupiah atau bagaimana? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kan pasar expect pemotongan suku bunga sudah lama dari tahun lalu gitu ya, ketika Federal Reserve memulai pemotongan September 50 basis point, kemudian diikuti dengan 2 pemotongan berikutnya. Federal Reserve sudah memotong 100 basis point, tetapi Bank Sentral kita baru memotong 25 basis point. Waktu itu alasan besarnya adalah
menjaga nilai tukar rupiah ya, terlihat tekanan nilai tukar rupiah meningkat pasca kemenangan Donald Trump di Amerika ya, di mana kebijakan perang dagang, kemudian eh, kebijakan tiga kebijakan utama dia dari perang dagang, kemudian migran, kemudian pajak itu semua menguntungkan US dollar gitu. Yang kedua mendorong inflasi lebih tinggi, yang ketiga mendorong yield lebih tinggi gitu. Jadi kelihatan pasar cukup paham ketika Bank Indonesia tidak melakukan pemotongan bunga. Nah, tetapi pada edisi ini agak sedikit perubahan gitu ya. Kalau kita lihat statement dari Bank Indonesia, dia melihat inflasi terkendali. Tapi kalau inflasi terkendali itu terjadi dari tahun lalu gitu ya, bahwa inflasinya rendah gitu. Tetapi ada kata-kata tentang pertumbuhan di sana gitu. Nah, pasar akan melihat ini bahwa mungkin BI melihat satu signal yang negatif gitu ya, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif cukup tertekan gitu ya beberapa bulan terakhir gitu ya, mungkin dari tahun lalu ya kalau kita lihat, sehingga BI harus memotong suku bunga gitu. Berarti ada pergeseran Baik. view dari bank sentral sendiri. Baik, tapi bagaimana dengan pertimbangan nilai tukar 16.400 dari sebelum-sebelumnya kan cuma 16.200-an. Ini kan pelemahan yang cukup signifikan juga meskipun memang banyak yang menilai ada target di 16.500. Nah, bagaimana dengan nilai tukar ini? Ya, memang harus kita akui bahwa ketika bank sentral memotong, mungkin ini sedikit mengejutkan pelaku pasar gitu, terutama kalau kita lihat survei yang dilakukan Bloomberg, hampir semua ekonom tidak memperkirakan adanya pemotongan gitu. Tentu kalau pasar saham merespon cukup positif ya, karena kalau bunga turun itu adalah opportunity gitu ya, artinya orang akan cenderung membeli saham ketika tren suku bunga bergerak turun ke bawah. Tetapi ada juga kita harus melihat pelemahan nilai tukar rupiah ya sebagai satu tantangan gitu ya, karena rupiah harus cukup terkendali karena transmisi dari krisis kemudian imported inflation itu selalu datang dari nilai tukar rupiah kita gitu. Oleh karena itu memang kalau kita lihat kenaikan ya pasar saham itu tidak mungkin berlangsung dalam jangka yang relatif panjang ya. Ketika bunga dipotong turun, orang mengalami euforia yang agak pendek gitu ya karena bunga bergerak turun, tetapi sesudah itu pelaku pasar juga akan memperhatikan kondisi global. Baik. Dan tentu juga pelemahan nilai tukar rupiah. Baik. Secara umum sebenarnya kalau kita lihat ya, kemarin itu rata-rata nilai tukar Asia itu regional itu menguat ya, tetapi rupiah melemah gitu. Betul. Ketika Amerika melaporkan data inflasi yang lebih rendah dari ekspektasi, itu direspon oleh mata uang regional Asia dengan penguatan, tetapi rupiah masih mengalami tekanan turun ya kemarin. Betul. Berarti kan agak berbanding terbalik ya, ada rupiah dan juga won yang agak melawan bursa Asia, yang maksud saya adalah nilai tukar di Asia yang rata-rata justru mengalami penguatan. Berarti ada kemungkinan pelemahan rupiah ini masih berlanjut ya? Ya, kalau kita lihat biarpun mungkin relatif terbatas ya kalau Relatif kita lihat terbatas. ya pelemahan. Kalau dari government bond kita lihat yieldnya segera menguat ya, dari 10 years government bond Baik. pasca kebijakan pemotongan bunga ya, artinya orang kembali masuk. Kemarin juga ada data yang positif karena asing ternyata inflow ke pasar obligasi kita ya, dan Baik. ya ini diharapkan juga mengurangi tekanan pada nilai tukar rupiah kita. Nah, pelantikan Trump ini kan semakin dekat. Bagaimana peluang untuk nilai tukar rupiah dan pasar saham? Karena semakin dekat pada 20 Januari membuat kurs rupiah ini kan ditutup melemah, dan faktor melemahnya ini kan memang karena dolarnya ini lagi naik gila-gilaan seperti itu. Nah, kembalinya Presiden Donald Trump ini diperkirakan beberapa kebijakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan tekanan inflasi di Amerika Serikat. Nah, seperti apa langkah antisipasi kembalinya Donald Trump ke pemerintahan Amerika Serikat? Yang pertama memang kalau kita lihat periode pertama Donald Trump pun dia butuh waktu relatif cukup panjang ya, sampai 9 bulanan baru memulai serangan pada perang dagang. Pada periode kedua ini diperkirakan Donald Trump bisa melakukan lebih cepat karena dia sudah punya pengalaman sebelumnya. Tetapi ada indikasi bahwa Donald Trump itu melakukan perang tarif itu bertahap.
Nah, ini sebenarnya akan direspon pasar dengan relatif lebih positif ya. Artinya dia tidak langsung menghajar tarif yang tinggi, tetapi menaikkannya pelan-pelan sambil melakukan negosiasi gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Donald Trump dengan tarifnya itu adalah negosiasi gitu ya. Jadi Donald Trump ketika menaikkan tarif, dia mengundang negara yang dia kena tarif, kemudian meminta mereka membeli barang Amerika lebih banyak gitu. Nah, ketika dia menaikkan pelan-pelan tadi, diharapkan dampak pada perekonomian tidak sebesar ketika dia langsung menaikkan tarif 10-20% pada satu negara gitu. Baik. Dan ini sebenarnya yang akan direspon pasar dengan relatif cukup positif, dan mungkin signal ini juga yang ditangkap oleh Bank Indonesia sehingga mereka mengambil keputusan untuk melakukan penurunan tingkat suku bunga acuan gitu. Di Nah, tengah pengalaman sentimen nunjukin periode pertama Trump memang November 2016 itu market koreksi, tetapi sesudah Trump menjabat pasar saham bisa rebound gitu ya, baik. karena kebijakan Amerika itu akan kembali pada Amerika dan cenderung akan merugikan ekonomi Amerika sendiri. Baik, jangka pendek Anda melihat pelantikan Donald Trump di tengah sentimen proyeksi ya, karena masih proyeksi soal tarif ini akan menekan pasar modal jangka pendek, begitu ya Pak Hans? Ya, di jangka pendek mungkin ada tekanan karena ketidakpastian tidak pernah disukai oleh pelaku pasar, tetapi kalau kita lihat ketika Trump naikin tarif gitu ya, dan itu pasti dibalas negara lain gitu. Apa dampaknya? Ya dampaknya pasti inflasi di Amerika meningkat, Dan tetapi itu di sisi pasti lain ekonomi Amerika juga tertekan turun. Trump tidak akan Sehingga memilih hal itu ya. kapital akan outflow dari Amerika juga bergerak ke emerging market. Baik, lantas apa rekomendasi Anda di tengah berbagai pertimbangan tadi begitu ya Pak Hans, kemudian juga terkait dengan perbankan jangka menengah dengan adanya penurunan suku bunga. Nanti kita akan ulas di segmen berikutnya usai jeda pemirsa, tetaplah di Market Pass.